Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang insyaallah malam ini dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Bahagia sekali malam ini saya bisa hadir di masjid ini, Masjid An-Nur. Setelah tahun ketiga pandemi COVID-19, kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian bagaimana 2 tahun lalu awal COVID kita semua dipaksa untuk melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Tahun lalu juga begitu, tetapi sedikit diperluas. Kita masuk masjid jamaah, tetapi kita pakai masker semua. Dan malam ini alhamdulillah hanya satu-satu saya lihat pakai masker. Karena batuk katanya. Saya terus terang selalu pakai masker kemana-mana karena kebiasaan 3 tahun. Tetapi ketika saya masuk sebuah masjid, entah itu khutbah, pengajian atau ceramah seperti ini, saya lihat dulu. Kalau jamaahnya banyak yang pakai masker, ku pakai juga maskerku. Tapi kalau tidak ada yang pakai masker, ya saya buang juga maskerku. Karena nakira kan nanti alien. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga COVID ini segera berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kameranya on ya, kameranya on live ya. Oh ya. Ini saya kenal Masjid An-Nur ini gara-gara live-nya, baik pengajian, khutbah dan seterusnya. Ini punya manfaat baik, tetapi juga punya efek buruk yang membatasi setiap pembicara itu untuk tidak ngomong sembarangan. Karena ini disaksikan oleh banyak orang. Dulu kalau kita ceramah terus mau menyindir orang, misalnya di kampung saya dulu ya. Kalau sekarang kalau live begini saya bilang di kampung saya kalau pulang ini dimarah-marahi sama satu kampung saya. Tapi ini punya manfaat yang sangat baik, sebab yang mengakses bukan hanya yang hadir di masjid ini, tetapi semua pengguna sosial media. Bapak dan Ibu sekalian, biasanya di sini ada ini 15 menit, 20 menit. Hah? Ada ya? Anda ada di? Berarti saya bebas ini Pak Di? Saya biasanya kalau ceramah 2 jam paling sebentar. Ya langsung tidur Pak. Atau langsung makan sahur. Mengawali tausiah ini, saya ingin mengutip satu nazam, satu pesan spiritual dari ulama besar kita dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Kalau orang pesantren ini pasti tahu. Ada lebih 100 nazam dalam kitab ini yang merupakan pesan-pesan kebatinan, pesan-pesan spiritual. Kalau kita tidak ingin menyebutnya tasawuf. Salah satu nazam yang ingin saya angkat itu terdapat pada nazam ketiga.
Apa bunyinya? Taqwal ilahi midaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Ada dua kata kunci dalam nazam ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, taqwal ilahi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wattiba'u ahwa, mengikuti hawa nafsu. Takwa dengan mengikuti hawa nafsu adalah merupakan dua variabel yang tidak mungkin bisa disatukan. Dua variabel yang saling kontradiktif. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka dengan sendirinya hawa nafsunya kemudian ia tanggalkan, ia kendalikan, ia tundukkan. Tetapi ketika hawa nafsu kita perturutkan, maka dengan sendirinya takwa itu akan lepas. Kata ulama kita, taqwal ilahi midaru kulli sa'adah. Bertakwa kepada Allah adalah midar, adalah muara dari segala bentuk kebahagiaan. Bapak Ibu, apa sih sebetulnya yang kita cari dalam hidup? Kita tinggalkan rumah kita masing-masing, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Apa yang kita cari? Sebagai seorang muslim, jelas sekali jawabannya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin mencari sa'adah, kita ingin mencari kebahagiaan. Tetapi banyak orang yang mencari kebahagiaan itu tetapi salah jalan. Patronnya tidak jelas, ia lepas kendali, bukan kebahagiaan yang ia dapat, tetapi justru kesengsaraan. Maka nazam ini memberikan pesan yang sangat dalam, bahwa kebahagiaan apapun yang Anda cari dalam hidup ini, muaranya kalau ingin mendapatkan kebahagiaan itu adalah taqwal ilahi, bertakwa kepada Allah. Banyak ayat, banyak hadis yang menopang ini. Takwa sebagaimana yang kita pahami selama ini Bapak Ibu kan sederhana. Imtithalul awamir wajtinabu ma nahallahu an. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah itu sesuai kewajiban. Tetapi kalau berbicara tentang larangan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus ditanggalkan. Stas, saya bisa aja puasa, tapi tidak bisa kulepas mas sabung ayam. Tidak bisa begitu. Stas, saya bisa sholat, tapi main perempuan saya tidak bisa tinggalkan. Tidak bisa begitu. Sederhananya takwa. Atau misalnya definisi lain dari ulama kita tentang takwa, majanibatun mayub'iduka minallah. Takwa itu, ini penting sekali ini kalimat definisinya ulama kita ini, adalah majanibah, engkau menjauhi mayub'iduka minallah, apa saja yang membuat engkau jauh dari Allah. Apa saja? Apa saja yang membuat engkau jauh dari Allah, jauhi. Ada hapeta. Hapeta ini menjauhkan kita kepada Allah atau mendekatkan kita kepada Allah, Bapak Ibu? Kalau HP yang kita punya itu menjauhkan diri kita dari Allah, buang. Nanti kupungui sama Pak Imam. Ini HP yang live ini manfaat sekali. Kita punya jabatan, jabatan kita menjauhkan diri kita kepada Allah, buang jabatan itu. Kita punya pekerjaan, pekerjaan itu menjauhkan diri kita dari Allah, lepas pekerjaan itu. Itu definisi sederhana dan sangat mendalam tentang takwa.
Karena persyaratan untuk mendapatkan bahagia tadi adalah takwa. Sebaliknya, wattiba'u ahwa, mengikuti hawa nafsu, ra'su syarri habaila, dia adalah merupakan kepala, muara dari segala bentuk kejahatan dan keburukan. Keburukan apapun yang dilakukan oleh seseorang, satu kata kuncinya, hawa nafsunya dia perturutkan. Ketika ada kelompok yang memperturutkan hawa nafsunya, maka disitulah kemudian kita tidak akan pernah melihat kedamaian. Bapak dan Ibu, saya yakin memantau perkembangan media di sosial media Makassar sana ya. Ini didengar sama orang Makassar ini. Bulan Ramadan ini masuk orang tembak mati gara-gara cinta segitiga itu, memperturutkan jabatannya pasti hilang, nama pasti hancur, masuk topa penjara. Apa mi? Gara-gara di Jakarta kemarin demo, ada dosen yang dipukuli Ramadan ini, yang memukul orang Islam. Tidak ada dalil satupun yang memperbolehkan kita menggunakan kekerasan atas nama apapun, apalagi kalau sampai memukul dan membunuh orang. Nah sekarang berapa menit nih? Baru ini pengantar ini. Sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk kontemplasi puasa yang kita laksanakan hari ini. Janji Allah, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending, tujuan disyariatkannya puasa adalah takwa. La'allakum tattaqun. Oleh Imam As-Suyuti, kata la'alla itu adalah litarajji, yang harapan itu tidak mungkin didapat kalau tidak dilakukan dengan sebuah kesungguhan. Apa semua orang yang berpuasa Bapak Ibu takwa? Apa semua orang yang menahan dirinya tidak makan, tidak minum, tidak berjima mulai dari terbit matahari sampai tenggelam matahari pasti takwa? Kalau definisi takwa hanya sekedar kita tidak memasukkan benda asing ke dalam jauf kita, jauf itu kalau dalam bahasa fikih rongga. Ada 7 rongga dalam tubuh kita, 2 hidung, 2 telinga, 1 mulut, di bawah kubul dengan dubur. Ketika seseorang mampu menahan dirinya untuk tidak memasukkan benda asing ke dalam jaufnya, secara standar, secara fikih, ia sebetulnya sudah berpuasa. Tetapi apakah puasa sejenis ini mampu mengantarkan seseorang itu menjadi takwa? Kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, apa bedanya kita dengan orang diet? Bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya ya, biasa diet kan? Tidak makan, tidak minum. Apa bedanya? Itu sebabnya mengapa Al-Arif Billah Abu Hamid Al-Ghazali itu kemudian pernah mengatakan, i'lam anna as-sauma 3 darajat. Ketahuilah bahwa puasa itu levelnya 3. Ini penting kita tahu Bapak Ibu, supaya kita tidak merasa puas akan puasa yang sudah kita laksanakan hari ini. Usia kita sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 40 tahun kita Ramadan. Kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, kata Syekhuna Imam Al-Ghazali, itu puasa level paling bawah, yang disebut dengan saumul umumi. Pertanyaannya kemudian adalah, sepanjang hidup kita melewati Ramadan, apakah kemudian kita hanya ingin berada pada level 1 itu? Kalau menuju pada level 3 mungkin berat, bukan berat dan mungkin sangat sulit. Kata beliau,
puasa level 3 itu, ya, inilah yang dimaksud dalam hadits kursi, as-saumu li, puasa itu milikku. Orang yang puasa pada level ini, ia tidak hanya menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tetapi ia menahan dirinya memikirkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan puasa hati. Hatinya ini selama ia puasa tidak ada di dalamnya detak-detak cakar baju baru, tidak ada. Tidak ada dalam detak nadi jantung hatinya ini pemikiran-pemikiran tentang duniawi. Satu detik saja Bapak Ibu ada dalam hatinya baju baru, puasanya batal. Inilah puasa-puasa para anbiya, para nabi, kekasih-kekasih Allah. Inilah puasa para wali-wali, kekasih-kekasih Allah. Ia sudah wusul sampai kepada Allah melalui jalur puasa. Sulit kita tempuh itu, tetapi paling tidak Bapak Ibu, puasa kita ini pesan untuk saya dan kepada kita semua, kita naikkan pada posisi kedua. Mana itu puasa yang kedua? Pada level yang kedua. Kapul rijli, kapul sam'i, kapul yadi, kapul basari, bahkan seluruh jawarihnya anil athami, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ia puasakan untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mau kita? HP di jama-jama, buka ki TikTok, wari deh sangin cewek cantik di dalam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini penting sekali. Sekali lagi ini pesan untuk kita semua. Kalau jalur puasa ini ingin kita jadikan sebagai momen untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi takwa, maka mau tidak mau kita harus naikkan puasa kita, bukan pada tataran hanya level 1, tetapi kita naikkan pada level 2. Dengan cara seperti ini, insya Allah di akhir Ramadan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Malam ini sudah malam ke-18 ya. Malam ke-18, saya juga ingin berpesan kepada kita semua, kalau sudah mulai makin malas-malas, pasar mau dipikir, ibu-ibu toples kue mau napikir, dan seterusnya, ingat ki, ayyamam ma'dudat, puasa itu tertentu bilangannya. Tidak ada puasa itu 31 hari, yang ada itu 29 atau 31 hari. Maka sisa Ramadan ini yang tertentu bilangan dan harinya, mari kita manfaatkan sama-sama, karena belum tentu Ramadan yang akan datang itu bisa berjumpa lagi dengan kita. Ramadan itu pasti datang kembali, tetapi belum tentu kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.